Selamat datang, Mystikus Channel. Syaihona Muhammad Holil lahir pada Selasa, 14 Maret 1820 Masehi. Atau 11 Jumadil akhir 1235 Hijriah di Bangkalan. Ayahnya bernama Kiai Haji Abdul Latif, seorang kiai di Kampung Senenan, Kemayoran, Bangkalan. Syaihona Holil memiliki silsilah yang tersambung ke Sunan Gunung Jati. Syaihona Holil atau Mbah Holil resmi tercatat dalam deretan pahlawan nasional. Ulama besar asal Bangkalan ini bukan hanya dikenal karena keilmuannya yang mendalam di bidang fikih, tetapi juga sebagai pelopor berdirinya pondok pesantren di Indonesia. Beberapa karyanya telah banyak diajarkan di berbagai pondok pesantren. Berikut rangkuman karomah Syaihona Holil Bangkalan. Menikahi perempuan untuk menyelamatkan nyawanya. Dikisahkan ada seorang perempuan yang sangat kaya raya yang telah diceraikan suaminya dan hartanya terbagi menurut Gonogini, separuh. Mantan suaminya sesumbar bahwa siapa saja yang mengawini mantan istrinya akan dibunuh. Perempuan itu bingung dengan keselamatan jiwanya. Kemudian keluarga perempuan tersebut minta perlindungan kepada Kiai Holil agar beliau bersedia menikahinya untuk menyelamatkan jiwanya. Akhirnya perempuan itu oleh Kiai Holil dinikahinya dan sebagian hartanya digunakan untuk membangun masjid. Kisah ini hampir sama dengan wanita-wanita yang dinikahi Rasulullah, yaitu untuk melindungi, menyelamatkan agamanya dan mengangkat derajatnya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 50. Menikahi perempuan setelah mengobati penyakit yang dideritanya. Pangeran Lodropati Raja Bangkalan mempunyai putri bernama Raden Ayu Asek Lodropati yang sedang sakit keras dan tidak kunjung sembuh. Karena khawatir terjadi apa-apa, maka diadakanlah sayembara. Barang siapa yang mampu menyembuhkan penyakitnya akan dijadikan menantunya. Mendengar kabar tadi, Kiai Holil berhasrat menolong penyakit yang diderita putri Lodropati. Maka atas izin Allah, putri bangsawan tadi dapat disembuhkan, yang kemudian nikah oleh Kiai Holil sebagai hadiahnya. Penerima hasil istikharah berdirinya NU. Istikharah yang dilakukan Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk mendirikan NU, hasilnya diterima oleh Kiai Haji Holil gurunya, yaitu berupa sebilah tongkat, seutas tasbih, Asmaul Husna ya Jabbar, ya Qahar, dan petikan surat Toha ayat 17 yang berisi tentang tongkat Nabi Musa yang dapat berubah menjadi ular besar. Beberapa isyarah dari langit inilah yang menjadikan Kiai Haji Hashim Asy'ari teguh pendiriannya untuk membentuk Jamiah NU bersama ulama, pesantren lainnya. Didatangi 66 ulama, se-Indonesia dengan maksud yang sama. Sekitar tahun 1920 Kiai Holil dirawuhi sebanyak 66 ulama, se-Indonesia dengan hanya memiliki satu maksud yang sama, yaitu minta saran dan masukan sehubungan adanya kelompok-kelompok yang tidak senang dengan ulama-ulama, salaf dengan seluruh kegiatannya yang dianggapnya menyimpang dari Al-Quran dan hadis. Padahal tradisi dan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini telah dikembangkan oleh ulama-ulama terdahulu, terutama Wali Songo, sementara kelompok ini digerakkan melalui kekuasaan pemerintah jajahan Hindia Belanda. Sebelum Kiai Holil menemui tamu-tamunya, beliau memanggil Kiai Muntaha menantunya, agar memberitahu pada para tamu bahwa masalah ini sudah ada di dalam Al-Quran Surat Syof ayat 8-9, mereka hendak memadamkan cahaya Islam dengan mulut-mulut mereka, dan Allah tetap menyempurnakan ajarannya, meskipun orang-orang kafir benci. Setelah jawaban Kiai Holil tersebut disampaikan pada para tamu lewat Kiai Muntaha, mereka merasa puas dan paham, lalu mereka beranjak pulang. Setelah bersalaman dengan Kiai Holil tanpa sepatah kata pun yang keluar dari mulut mereka. Inilah karomah Kiai Holil yang selalu memberikan jawaban sebelum tamunya mengutarakan maksudnya. Santri tidak dapat membaca rok, diludahi Kiai Holil. Suatu pagi Mbah Holil memarahi santrinya karena tidak bisa mengucapkan huruf rok sesuai dengan mahrojnya. Rok dibaca lop. Lalu Kiai Holil membuka mulutnya dan meludahinya. Besok paginya santri tadi sudah sembuh,
dan bisa ngaji dengan makhraj yang benar. Disuruh jaga malam malah baca-baca kitab. Kiai Holil pernah bekerja sebagai penjaga malam di kantor Kanjeng Adipati Bangkalan. Di kantornya banyak kitab-kitab kuno peninggalan leluhurnya. Daripada nganggur, Kiai Holil menyempatkan diri membaca kitab-kitab tersebut. Begitu terdengar oleh Kanjeng Adipati, kabar tentang kepintaran penjaga malam yang bisa membaca kitab, maka disuruhlah penjaga tersebut membaca kitab di hadapannya. Karena bacaannya yang amat fasih berikut maknanya membuat Kanjeng Adipati yang keturunan Sunan Giri itu terkesan dan terkesima, akhirnya Kiai Holil si penjaga malam tersebut dicopot dari jabatannya dan naik pangkat menjadi guru agama bagi keluarganya sekaligus menjadi penasehat kadipaten. Mencuri timun ketangkap basah. Setiap timun yang mau dipanen selalu keduluan dicuri maling. Maka beramai-ramailah para petani timun sowan ke hadapan Mbah Holil minta diberi penangkal agar timunnya bisa dipanen dengan hasil yang melimpah. Ketika itu Kiai Holil sedang mengajar kitab Nahwu Jurumiyah kepada para santrinya, dan kebetulan sampai pada kalimat koma Zaidun yang artinya Zaid berdiri. Sebagai jawaban untuk menangkal maling tadi, Mbah Holil berucap sambil menunjukkan jarinya ke kalimat koma Zaidun tadi. "Sudah Pak Kiai?" tanya para petani dengan perasaan ragu. "Ya sudah," jawab Mbah Holil mantap. Lalu para petani pulang, esok harinya ke ladang masing-masing. Sesampai di ladang betapa terkejutnya mereka, melihat para pencuri berdiri kaku, tidak bisa duduk, apalagi berlari, sehingga membuat para penduduk berdatangan ingin menyaksikan para maling yang ketangkap basah di tengah sawah. Setelah dimintakan obat penangkal dari Mbah Holil, mereka para pencuri tadi baru bisa pergi sambil menyesali perbuatannya. Berguru kepada orang yang sudah meninggal. Di antara karomah Kiai Holil adalah, karena keinginannya yang kuat ingin berguru pada seorang ulama, yang terkenal di daerah Wilungan Pasuruan, maka berangkatlah Kiai Holil ke pesantren Kiai Abu Darin dengan harapan dapat menimba ilmunya ulama, yang mumpuni itu. Tetapi alangkah sedihnya ketika sampai di pesantren Wilungan, ternyata Kiai Abu Darin sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Hatinya dirundung duka, karena tekadnya sudah membara. Namun Kiai Holil tetap berguru kepadanya dengan sowan ke makam Kiai Abu Darin. Dan setelah mengucapkan salam Kiai Holil berkata, "Bagaimana saya ini Kiai? Karena saya orang bodoh ingin berguru pada Kiai. Tapi Kiai sudah meninggal, izinkan saya belajar pada Kiai." Desah Kiai Holil sambil menangis. Setelah membacakan Al-Quran selama 41 hari, bertemulah Kiai Holil dengan Kiai Abu Darin dalam mimpinya untuk diajari beberapa ilmu. Setelah bangun dari tidurnya, Kiai Holil dapat menghafal kitab Imriti, Asmuni dan Alfiyah. Membaca pikiran Kiai Langitan. Ketika Kiai Holil nyantri di pesantren Langitan Tuban, di saat mengikuti sholat berjamaah, tiba-tiba Kiai Holil tertawa terbahak-bahak, hal mana membuat santri yang lain terganggu kehusukannya. Selesai berjamaah Kiai Holil dipanggil oleh Kiai pengasuh pesantren yang saat itu bertindak sebagai imam. "Holil, kenapa waktu sholat tadi kamu tertawa sendirian? Lupakah kamu mengganggu kehusukan itu dosa dan sholatmu pun menjadi batal?" Kiai Holil menjawab dengan tenang, "Maaf Kiai, waktu sholat tadi, saya lihat Pak Kiai sedang mengaduk-aduk nasi di bakul, makanya saya tertawa. Wong sholat kok ngaduk-ngaduk nasi." Kiai Muhammad Nur terkejut dan membenarkan apa yang diucapkan Kiai Holil, karena memang saat ngimami tadi perutnya sedang lapar, dan yang ada di pikirannya cuma nasi dan nasi. Sejak kejadian itu, kelebihan Kiai Holil yang dapat membaca pikiran orang tersebar di berbagai pesantren Langitan, dan menjadilah santri yang selalu diistimewakan oleh kiai-kiai yang mengasuhnya. Debat kepiting dan rajungan. Di antara karomah Kiai Holil yang lain ialah, suatu hari ulama, maka berkumpul di Masjidil Haram membahas suatu masalah sesuai dengan hukum Islam. Satu persatu permasalahan bisa diselesaikan dengan baik. Baru ketika sampai kepada masalah kepiting dan rajungan, silang pendapat pun tidak dapat dihindari. Sulitnya memutuskan hukum kepiting dan rajungan itu disebabkan informasi selama ini hanya melalui kitab yang ada di hadapan mereka. Padahal bagi orang yang ahli dan teliti, keduanya mempunyai perbedaan. Masing-masing ulama mempertahankan keyakinannya,
Ada yang memutuskan keduanya halal, karena keduanya sama seperti yang mereka lihat pada gambar. Di pihak lain, rajungan halal, kepiting haram. Persoalan kepiting dan rajungan berlarut-larut, sampai tidak tercapai kesepakatan. Kiai Holil yang pada waktu itu berada di antara para peserta diskusi, beliau duduk mendengarkan dengan tekun sambil tersenyum-senyum melihat perdebatan mereka. Tiba-tiba Kiai Holil angkat bicara. Saudara-saudara yang terhormat, bolehkah saya ikut bicara mengenai persoalan kepiting dan rajungan? Oh. Ya, silahkan berbicara. Silahkan naik ke atas mimbar, jawab ketua diskusi. Terima kasih, jawab Kiai Holil sambil bergegas menuju mimbar. Tiba di atas mimbar, Kiai Holil bergerak-gerak sedikit kemudian mulai bicara. Saudara-saudara sekalian, tidak sepakatnya keputusan hukum kepiting dan rajungan tadi karena saudara belum melihat secara pasti wujud kepiting dan rajungan. Semua ulama, manggut-manggut menyetujui keterangan Kiai Holil. Saudara-saudara sekalian, adapun wujud kepiting adalah seperti ini. Ucap Kiai Holil sambil memperlihatkan wujud kepiting yang masih basah dari tangan kirinya. Dan wujudnya rajungan adalah seperti ini, sambil memperlihatkan rajungan yang masih basah dari tangan kanannya. Hadirin terpana dan suasana diskusi kembali berubah gaduh menyaksikan kejadian aneh tersebut. Mereka sama-sama kagum dan heran dari mana mendapatkan kepiting dan rajungan secepat itu. Dan pada hari itu juga permasalahan hukum kedua binatang selesai. Dan Kiai Holil menjadi terkenal dan disegani para ulama Masjidil Haram. Santri dimarahi Kiai Holil, malah jadi orang alim. Suatu hari seorang santri berjalan-jalan di halaman belakang pondok pesantren Kademangan. Di belakang pesantren ada pohon pepaya yang matang-matang kepunyaan Kiai Holil. Entah karena lapar atau pepaya itu yang merangsang selera. Santri tadi nekat mencurinya beberapa buah yang matang-matang. Tapi malang sekali, aksinya diketahui beberapa santri yang kemudian dilaporkan kepada Kiai Holil. Kiai Holil marah besar dan memaki-maki habis-habisan. Setelah itu disuruhnya santri tadi memakan pepaya hasil mencuri sampai habis. Tapi rupanya kemarahan Kiai tadi bagaikan obat yang sangat mujarab. Selang beberapa bulan, setelah diusirnya santri pencuri pepaya tadi, terdengarlah kabar bahwa santri tersebut menjadi ulama yang alim dan banyak santrinya. Ada macan tutul di pesantren Kiai Holil. Di tengah-tengah Kiai Holil sholat berjamaah maghrib bersama para santri, datanglah tamu berbangsa Arab yang biasa disebut Habib. Seusai sholat, Kiai Holil menemui tamu tadi. Sebagai orang Arab sudah barang tentu fasih dalam berbahasa Arab, Habib tadi menghampiri Kiai Holil sambil berucap, "Kiai, bacaan Fatihah antum kurang fasih." "Oh begitu ya," jawab Kiai Holil tenang. Setelah berbasa-basi beberapa saat, Habib disuruh mengambil air wudhu di sebelah masjid. Baru saja mengambil wudhu tiba-tiba muncul seekor macan tutul. Habib terkejut dan berteriak dengan bahasa Arab yang fasih untuk mengusir macan tutul yang makin mendekat itu. Namun macan itu tidak pergi juga. Melihat ada macan tutul yang tak mau pergi, Kiai Holil mengucapkan sepatah dua patah kalimat yang kurang fasih. Anehnya sang macan langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tadi. Dengan kejadian ini, Kiai Holil ingin memberi pelajaran pada Habib, bahwa suatu ungkapan bukan terletak pada fasih dan tidaknya, melainkan sejauh mana penghayatan makna dalam ucapan itu. Kolam pembawa berkah peninggalan Kiai Holil. Di sebelah selatan komplek pemakaman Kiai Holil Bangkalan, sekitar 1 kilometer, ada kolam bersejarah yang banyak didatangi para penziarah untuk minum dan mandi. Mereka yakin bahwa sumber air tersebut, jejak karomah Kiai Holil yang membawa berkah. Sejarah munculnya kolam tersebut, ketika suatu hari Kiai Holil berjalan-jalan ke arah selatan. Tiba-tiba Kiai Holil menghentikan jalannya sambil melihat tanah yang ada di hadapannya. Serta-merta Kiai Holil menancapkan tongkatnya ke tanah. Bekas tancapan tadi memancarkan sumber air yang amat jernih. Semakin lama semakin besar, akhirnya menjadi kolam yang bisa dipakai untuk minum,
mandi dan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Letak kolam tersebut berada di Desa Langgundi. Tiongwah minta doa ingin cepat kaya. Karomah Kiai Holil berikutnya ialah, suatu hari seorang Tiongwah bernama Kon Bun Fat sowan ke Mbah Holil minta agar bisa kaya. Melihat permintaan Kon Bun Fat itu, Mbah Holil kemudian membaca kalimat sambil memegang kepalanya. Saafuli sanatan, howang howang, howing howing. Pak Wong, howang nowang, tur cetur, salang kecetur, sugih. 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 Ucapan Mbah Holil dalam bahasa yang tidak bisa dimengerti artinya. Setelah mendapat doa dari Mbah Holil tadi, Kon Bun Fat benar-benar berubah hidupnya, dari miskin menjadi pengusaha yang kaya raya. Obat ngawur tapi manjur. Pada suatu hari seorang warga Bangkalan disengat kalajengking hingga bengkak-bengkak tubuhnya. Berbagai pengobatan telah dilakukan tapi nol hasilnya. Akhirnya diputuskan untuk sowan Kiai Holil minta dijampi-jampi agar sembuh penyakitnya. Lalu dilihatnya bekas gigitan yang telah membengkak tadi, kemudian dipegang dan dimantrai oleh Mbah Holil dalam bahasa Madura. Polak pokek. Polak pokek beres-beres, sambil ditepuk-tepuk bekas sengatannya. Seketika orang tadi sembuh. Mendengar mantra yang terkesan porno tadi membuat orang-orang yang menyaksikan menahan tawa, bahkan ada yang terpingkal-pingkal. Karena pola pokek dalam bahasa Madura artinya kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan. 1 talkin 5 juta. Jarak Madura-Surabaya cukup jauh, berani bayar berapa? Kata Kiai Holil kepada tamunya yang minta talkin buat kematian ayahnya. Kiai minta berapa? Tanya tamunya. 5 juta, jawab Kiai Holil. Sampai di Surabaya, Kiai Holil langsung menuju makam yang dituju, dan memegangi patok sambil digoyang-goyang, dioka-okak, kemudian mentalkin. Hai, mengkonek ditakoni malaikat, kondoho aku muride Kiai Holil yo. Tahlil 1 kali dibanding berkat 1 bungkus. Sepulang dari Makkah, Kiai Holil diminta tahlil untuk matang puluh tetangganya. Sampai di tempat Sohibul Bait, Kiai Holil hanya membaca 1 kali kalimah la ilaha illallah, kemudian pulang. Sebungkus berkat yang penuh dengan beraneka lauk dan jajanan diberikan Kiai Holil oleh Sohibul Bait, sambil berkata dalam hati, kok cuma 1 kali saja tahlilnya. Daripada penasaran, Sohibul Hajat memberanikan diri sowan dan menanyakan perihal 1 kalimat tahlil tadi. Ambil timbangan, dan berkatnya bawa kemari, kata Kiai Holil pada Bunyai. Kemudian Kiai Holil menimbang berkat dengan kertas bertuliskan la ilaha illallah sebagai bandulnya. Ternyata bandul la ilaha illallah jauh lebih berat dibanding 1 bungkus berkat walaupun penuh aneka macam jajanan. Menyembuhkan penyakit stroke. Seorang tamu minta penyakit stroke-nya disembuhkan. Betapa kagetnya si tamu melihat Kiai Holil keluar dari kamarnya sambil membawa golok cukup besar. Endi sing loro tak bacoke, kata Kiai Holil. Si tamu pengidap stroke tadi langsung lari ketakutan, sambil meninggalkan rumah Kiai Holil. Saking kencang larinya, tahu-tahu kakinya yang kena stroke sudah sembuh. Demikian cerita tentang kewalian atau perilaku, horikul adahnya Syekhona Holil, dan masih banyak kisah yang mengupas karomah Syekhona Holil. Saifur Rahman mencatat 40 kisah karomah. Sedangkan Kiai Haji Ali bin Badri Azmathon mencatat ada 17 kisah dan masih banyak penulis lainnya yang mengupas tentang karomah Syekhona Holil, baik yang diterima pelakunya maupun penggalan cerita yang berkembang di masyarakat. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.